Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nuri kasari wa madadikal jari wa jam'ani bi fi kulli atwari wa ala alihi wasallim sallim ya nur. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana afriq 'alaina sabran wa tawaffana muslimin amma ba'd. Hadratul Kurama al-Ajilla al-Fudala yang saya hormati dan saya cintai, para habaib, wabil khusus sahibul majlis, sahibul fadilah, al-karamah, mursyidul arwahina wa ajasadina al-habib Hasan bin Ja'far Segaf, juga al-habib Abdullah, al-habib Qasim, habib Abu Bakar al-Idrus, habib Husain al-Kaf, habib Abdullah bil-Faqih, habib Ahmad al-Attas, habib Sadiq al-Attas, para habaib lainnya, para kiai, para asatid, mudah-mudahan mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan usianya zahir batin fi taatillah wa rasulih, amin ya rabbal alamin. Masih semangat semua? Masih semangat ibu-ibu? Allahumma salli ala Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada malaikat Jibril, "Hal tadhaku ya Jibril?" Wahai Jibril, kamu pernah ketawa? Malaikat semuanya fokus, khusyuk. Nabi iseng tanya kepada malaikat Jibril, "Hai Jibril, kamu pernah tertawa?" "Na'am," iya. "Mata, kapan?" "Hina yukhlaqul insan hatta yamut wa yabhas ma lam yakhluqillahu fid dunya." Ma lam yakhluqillahu fid dunya, yaitu ketika manusia diciptakan dan sampai mati dia mencari sesuatu yang tidak pernah Allah ciptakan di dunia. Fata'ajjaban Nabi SAW. Maka Nabi heran, sesuatu apa yang tidak pernah diciptakan oleh Allah di dunia ini dan dicari terus sama manusia sampai mati, wahai Jibril? Maka Jibril menjawab, ar-rahah, yaitu ketenangan. Sesungguhnya Allah tidak menciptakan ketenangan di dunia, tapi Allah menciptakan ketenangan di akhirat. Nggak ada ketenangan, mau hidup tenang di dunia, bukan tempatnya. Yang belum menikah nggak tenang, pingin nikah. Yang udah nikah kadang-kadang nggak tenang, pingin jadi bujang. Yang udah punya istri satu nggak tenang, pingin kawin lagi. Yang udah punya istri tiga juga nggak tenang, andai belum kawin. Yang masih bujang apalagi lebih serem, lebih ngenes, kapan kawin. Yang belum punya anak bingung, nggak tenang. Yang punya anak 3, punya anak 10, 11 stres, nggak tenang. Punya tokoh banyak, punya usaha banyak juga begitu, nggak tenang. Ketenangan bukan di harta, ketenangan bukan di jabatan, tapi kita bisa dapatkan ketenangan jika hati kita dekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, mereka orang-orang yang tenang hatinya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai dikatakan oleh Ka'ab al-Akhbar rahimahullah, Lau ya'lamu muluk wa abna'ul muluk ma nahnu fihi minan na'im lajalladuna fihi bisuyuf. Seandainya tuh pejabat-pejabat, pengusaha-pengusaha, pebisnis-pebisnis tahu apa kenikmatan yang kita rasakan saat ini di majlis zikir, di majlis ilmu, di majlis salawat, lajalladuna fihi bisuyuf. Mereka akan kerahkan pedang-pedang mereka dan merobek-robek, menguliti kulit kita untuk mengambil kebahagiaan dan ketenangan yang dirasakan oleh para orang-orang soleh. Sampai dikatakan, laukana ahlul jannah makana fi mislina hadza la fi 'aisyin thayyib. Kalau seandainya di surga nanti seperti apa yang kami rasakan kenikmatannya ketika kami hadir di majelis, ketika kami duduk dengan orang-orang soleh, maka sungguh surga itu dalam kehidupan yang penuh nikmat.
Masya Allah nih majlis kayak gini nih. Tuh kita duduk sama para habaib, para keturunan Nabi. Ya Allah, rasanya seperti duduk dengan Nabi Muhammad SAW. Majlis yang seperti ini yang bikin tenang. Bukan harta, bukan jabatan. Kau kaya belum tentu kamu bahagia. Kau banyak usaha, utangmu kadang-kadang lebih banyak. Kau tinggi jabatannya, belum tentu utangmu dan masalah-masalah yang membuat hatimu tidak tenang. Tapi duduk di sini, Masya Allah, ini yang membuat kita tenang. Ini yang membuat kita tenang. Tapi ya Allah, tadi dikatakan oleh Habib Qasim, ya, oleh Habib Ahmad Al-Attas, bahwa musuh-musuh Islam, orang-orang kafir, orang-orang Yahudi nggak pernah berhenti untuk menahan dan mencegah umat Nabi Muhammad untuk dekat dengan para ulama. Yuriduna ayyudfi'u nurallah fayaballahu biafwahim fayaballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Perhatikan baik-baik. Yuriduna ayyudfi'u nurallah. Allah gunakan kalimat atfa'a yudfi'u, itfa'a, dan di maf'ulnya dengan nurallah, yang seharusnya atfa'a yudfi'u itu maf'ulnya, objeknya adalah nar, api. Mereka ingin memadamkan, biasanya itu berkaitan dengan api, ditiup-tiup dipadamkan api. Tapi ini cahaya, bisa memadamkan cahaya. Apalagi nur ini diidofakan kepada Allah, nur Allah. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah. Kalau ada cahaya matahari ditiup-tiup, padam nggak? Padam nggak kalau cahaya matahari ditiup? Tidak. Fayaballah illa ayutimma nurahu. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan ucapan-ucapan mereka seolah-olah ilmiah, tapi Allah enggan padam cahaya itu. Illa ayutimma nurahu, kecuali Allah akan semakin membuat terang, semakin menyempurnakan cahayanya. Walau orang-orang kafir mereka benci. Sekarang kita lihat majlis para habaib, tambah banyak apa tambah sedikit? Tambah banyak apa tambah sedikit? Tambah banyak, pemuda-pemuda semakin berdatangan, orang-orang semakin rindu, semakin cinta dengan para keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majlis maulid, majlis istighasah, majlis ratib, majlis hal semakin penuh dengan para pecinta Nabi Muhammad dan pecinta para keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Tidak semakin padam, semakin terang. Walaupun orang-orang kafir terus berusaha ingin memadamkan, tidak bisa. Biafwahim, tidak akan pernah bisa. Kenapa orang-orang Yahudi terus menerus seperti itu? Kenapa? Karena mereka tahu, mereka baca hadis Nabi. Bukan tidak tahu, mereka tahu, mereka jaga-jaga. Orang-orang Yahudi di hadis-hadis Nabi itu disebutkan bahwa mereka nanti di bumi hanguskan oleh keturunan Nabi yang menjadi raja di saat itu, menjadi ratu keadilan, yaitu Imam Mahdi. Ini yakini Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, harus yakin iman bahwa Imam Mahdi kelak akan datang di akhir zaman. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oh, nggak ada tuh Imam Mahdi, nggak ada keturunan Nabi, nggak ada Imam Mahdi. Ini orang keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya orang-orang Yahudi, ya, sampai dikatakan Nabi SAW, hadis ini hasan li ghairi, dzakara bala'an dzakara Rasulullah SAW bala'an yalqahu ahlu baitihi. Nabi pernah menyebutkan bencana yang akan selalu dialami oleh para cucu Nabi Muhammad SAW, para keturunan Nabi Muhammad SAW. Hatta yab'asullah rayatan minal masyriq saudah, sampai Allah mengutus bendera dari timur berwarna hitam. Man nasarahu nasarahullah wa man khadalahu khadahallah. Barang siapa yang membela bendera hitam dari timur ini, Allah akan bela. Barang siapa yang menentang pasukan bendera hitam dari timur ini, Allah akan celakakan dia. Hatta ya'tu, sampai pasukan ini mendatangi rajulan, seseorang, ismuhu ka ismi, yang namanya seperti namaku, yaitu Imam Mahdi.
fayansurullah wa yu'aduhu wa yansur, maka Allah akan kuatkan dia dan Allah akan tolong dia, yaitu Imam Mahdi. Dan nanti di akhir zaman, setelah ketika Imam Mahdi mau jadi imam subuh, itu Nabi Isa turun, rambutnya seperti habis mandi berkilauan, turun, kanan kirinya malaikat. Ini jamaah udah qomat, udah mau sholat. Imam Mahdi tahu, Imam Mahdi mundur, tapi Nabi Isa, gum, tetap kau jadi imam, fa uqimatus shalah lak, udah diikomatkan buat kamu wahai Imam Mahdi. Akhirnya Imam Mahdi maju lagi, Imam Mahdi keturunan Nabi ini ya jadi imam dan Nabi Isa jadi makmum. Setelah salam kumpul itu berdiri semua bersop-sop, pasukan Imam Mahdi, Nabi Isa di belakangnya wali-wali kutub semuanya, semua umat muslim di belakangnya. Buka gerbangnya, ini hadis sahih ya, hadis sahih Imam Bukhari ini. Buka gerbang kata Nabi Isa. Ketika gerbang dibuka, Dajjal udah di depan. Dajjal kaget ngelihat Nabi Isa, meleleh dia kabur, dikejar oleh Nabi Isa dan para pasukan Nabi Isa dan Imam Mahdi, sampai ditombak mati. Maka tersisa orang-orang Yahudi. Dikatakan dalam hadis, la taqumu sa'ah, tidak berdiri hari kiamat hatta yaqtulul muslimun al-yahud, sampai orang-orang muslim pasukan Imam Mahdi dan Nabi Isa memerangi Yahudi. Fayahtabil yahud min wara'is sajar wal hajar, orang-orang Yahudi ngumpet di belakang pohon, ngumpet di batu-batu. Maka batu-batu itu adanya Nabi Isa, mukjizat Nabi Isa dan karamah Imam Mahdi menyatu. Itu pohon, itu batu ngomong, ya muslim ya Abdullah, hadal yahud min wara'i faqtulhu. Hei muslim, hei hamba Allah, ini orang Yahudi di belakangku, bunuh dia. Pohon saat itu dan batu di saat itu bisa bicara kepada semua orang muslim yang menjadi pasukannya Imam Mahdi dan pasukannya Nabi Isa. Bunuh dia, illal ghargat, kecuali pohon gorgot. Fa innahu min syajaril yahud, karena pohon gorgot itu dari tanamannya orang-orang Yahudi. Puluhan tahun sampai detik ini, kalau kamu teliti, cek di YouTube, di Google, mereka sudah tinggi-tinggi dan besar-besar pohon gorgot sampai sekarang. Kenapa? Mereka tahu ini pohon nggak bakal ngomong nih, ngasih tahu sama muslim. Ini yang nyelamatin kita. Ini yang nyelamatin kita. Makanya orang Yahudi ini tahu kekuatan umat muslim ini ada di cucu-cucunya Nabi, ada di para dzurriyyahnya Nabi, ada di para ulama, para kiai. Maka umat muslim ini ingin dijauhkan dari para habaib, para ulamanya. Kenapa? Karena Nabi pernah berpesan, nih ya, dengarkan baik-baik. Taraktum fikumus sakalain, aku tinggalkan kepadamu dua hal yang berat, kitabullah wa sunnati, kitabnya Allah dan sunnahku, kata Nabi. Dalam riwayat yang lebih sahih, riwayat Imam Muslim, wa itrati ahli baiti, dan para keturunanku. Ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kalau kamu pegang dua hal ini, kitab Allah, sunnah Nabi dan para keturunan Nabi Muhammad SAW, lan tadillu abada, kalian tidak akan bisa disesatkan. Makanya orang Yahudi nggak mau. Makanya orang Yahudi nggak mau. Mereka musuh besar kepada para habaib. Kenapa? Yang memuslimkan senusantara dari Sabang sampai Merauke itu para keturunan Nabi Muhammad, para wali songo keturunan Nabi Muhammad SAW. Dendam mereka. Iblis nggak terima, apalagi Dajjal, apalagi orang-orang Yahudi nggak terima mereka, sakit hati. Maka nggak heran para habaib dan para pembela pecinta habaib, mereka banyak rintangan dan tantangan, musuhnya banyak. Tapi sudah sunnatullah, akan terus ada sampai Imam Mahdi dilahirkan, sampai Imam Mahdi menjadi ratu keadilan di akhir zaman. Dan jangan-jangan, wallahu alam, jangan-jangan produk-produk mereka yang lagi diisukan, yang dibuat rame-rame tes DNA, wallahu alam, mungkin mau nyari tuh mana yang darah Nabi Muhammad, mana yang keturunan Nabi Muhammad. Di Irak banyak keturunan Nabi Muhammad, terjadi peperangan. Di Palestina banyak keturunan Nabi Muhammad, terjadi peperangan dan fitnah huru-hara. Di Indonesia lebih banyak lagi keturunan Nabi Muhammad. Tapi Allah berkehendak lain. Allah berkehendak lain, terus bercahaya terang benderang keturunan Nabi Muhammad sampai akhir zaman. Meskipun mereka ditimpa bala, musibah, bencana, ujian yang begitu hebat,
tapi mereka kekasih-kekasih Allah, para pecinta Nabi Muhammad, para pewaris Nabi Muhammad akan terus bangkit, akan terus menyuarakan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahumma salli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita dikumpulkan sebagaimana Allah mudahkan kita kumpul dengan mereka di sini. Allah kumpulkan kerak di akhirat di dalam surga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa ma'afati minal fitani. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Usikum nasibillahi billahi taufiq wal hidayah wa ridha wa ilaha illa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.